Sujud adalah rukun solat. Rukun artinya hal yang harus dilakukan. Kewajiban dalam solat diantaranya adalah sujud. Sujud itu adalah menempelkan 7 anggota badan ke tempat solat. Sujud harus menempelkan 7 anggota badan ke tempat solat. 1 jidat, 2 telapak tangan, kemudian lutut harus nempel ke tanah, kemudian kaki harus nempel ke tanah, jangan sampai kayak pesawat terbang kakinya jomplang, enggak, harus kakinya nempel, pokoknya menyentuh ke tempat sholat. Baik, satu persatu. Sujud dengan menempelkan 7 anggota badan ke tempat sholat. Dari 7 itu nanti dibagi 3. Ada yang wajib dibuka, ada yang wajib ditutup, ada yang boleh dibuka dan boleh ditutup. Kurang lebih seperti itu. Wajib dibuka. Lutut wajib ditutup bagi laki-laki. Kalau perempuan, sak kakinya wajib ditutup nanti. Telapak tangan boleh tutup, boleh buka. Nah ini ada yang wajib dibuka, ada yang wajib ditutup, ada boleh buka, boleh tutup. Tutup maksud pakai kaos kaki, kaos tangan, apa namanya? Hah? Apa ya, ucap itu namanya? Nah, beda. Itu. Nah, sujud dengan jidat ini wajib dibuka. Tolong hati-hati. Yang pakai kopiah, angkat kopiahnya. Biar ini bisa nempel. Ini saja yang dibutuhkan. Bukan ini. Ini enggak ada sujud ini. Hidung dianjurkan saja. Alhamdulillah. Tidak wajib. Yang hidungnya mancung enak sujudnya. Yang kita orang Asia ini ada kemurahan. Nah, memang sebagian ada mewajibkan. Ya tidak susah sih mudah. Tapi ini jalis wajib ini. Jidat harus dibuka. Maka ibu kalau pakai mukena ini harus tampak ini. Pakai kopiah, pakai imamah ini. Ini saja. Dan tidak boleh ketutup apapun waktu sujud. Harus ini kebuka. Tidak boleh ketutup dengan sesuatu yang bergerak bersama gerakan kita. Kalau sesuatu tersebut, ya misalnya ini kan bergerak dengan gerakan saya. Lalu pas sujud nutupi jidat saya, enggak sah karena ini bergerak dengan gerakan saya. Tapi sajadah sah. Sajadah kan tidak bergerak dengan gerakan saya. Maksudnya yang saya bawa yang bergerak dengan gerakan saya itu enggak boleh menutupi ini. Termasuk kopiah gerak enggak dengan gerakan saya? Gerak. Kerudung gerak. Maka enggak boleh nutupi ini. Tolong santri-santri yang biasa pakai imamah jangan imamahnya nutupi ini, enggak sah. Menurut mazhab Syafi'i tidak sah, Hanafi tidak sah, Maliki tidak sah. Khususnya mazhab kita Syafi'i tidak sah. Ini harus dibuka. Tolong kopiahnya dinaikkan sedikit. Paham sekarang ya insyaallah. Aduh yang lalu gimana? Yang lalu biar berlalu, Allah Maha Pengampun. Sudah, yang penting ke depan jangan. Gitu saja. Karena sini ada celah mazhab lain misalnya. Baik, kemudian sujud dengan menempatkan 7 anggota badan. Pertama dahi, kemudian 2 telapak tangan. Dua telapak tangan ini dengan menghadapkan jemari ke arah kiblat. Tapi tidak harus anjuran. Anjuran saja, tidak harus. Yang penting ininya nempel. Telapaknya. Tidak cukup dengan jemari saja. Telapak, plek begitu, tolong. Harus plek begini. Ini enggak? Action barangkali tidak tahu. Ini tempelkan telapak Anda, plek ke tempat sujud. Das ya. Pelan-pelan satu-satu. Mungkin Anda berkata yang lalu biar berlalu, jangan diulang lagi. Lutut jelas nempel, kalau tidak nempel gimana ceritanya? Lutut nempel, lutut harus nempel, nggak boleh mungkin action ya sudah kayak push up begitu, lututnya nggak nempel, nggak sah.
Kemudian dua kaki tidak harus ditekuk jemarinya sampai menghadap ke kiblat apa jemari, tidak cukup, yang penting nempel, klik, nyentuh ke tanah. Bisa dicontohkan ya. Kakinya sujud, langsung sujud, bentuk sujud. Nah sujud nih sudah, jidatnya nempel, telapak tangannya ini. Coba yang nggak sah, yang nggak boleh pakai jari gini, itu nggak boleh, jangan, ini yang aneh, ngapain gitu, tampil plek. Nah kakinya itu cukup, yang penting nempel, nggak harus dilipat, nggak harus nemen kuat-kuat banget ya, seperti itu. Yang penting kakinya salah satu jemarinya nggak kelingking susah nempelkan kelingking itu nggak bisa, pokoknya ada kakinya yang nempel. Coba kelingking Anda tempelkan ke bumi, nggak bisa. Kelingking kan paling tinggi, yang penting nyentuh, tik, sudah selesai. Nggak usah kayak pesawat dinaikkan, coba naikkan, angkat tinggi-tinggi, ya nggak sah itu, aneh juga, ngapain. Baik, selesai. Ibu nggak lihat, praktekkan sini, sudah ada sini, biar ibu-ibu yang lihat sana, ada satu sana, terserah, ente sujud situ, ente sujud, cepat. Ibu-ibu ngelihat, kayak ngadep ke sana, biar tahu, ngadepnya ke sana, juru kepalanya ke sana, ya, ke arah begitu. Ada yang mengatakan sujud ini boleh tidak mencontohkan ini, ada khilaf, boleh, sebagai haram ini sujud enggak ini. Memberi contoh, meletakkan jidat ke bumi tidak harus sujud. Ini kayak begini. Ini kan kakinya, coba kakinya diangkat, itu enggak sah. Telapaknya coba lihat, telapak kaki, nempel kakinya, nempel gitu saja. Telapaknya benar. Coba yang aneh, kadang-kadang aneh, telapak tangan, kadang-kadang ada orang ini ngapain gitu, terus plek, ya jidatnya nempel, sudah selesai. Kalau ada kopiahnya, diangkat kopiahnya, didongain sedikit gitu. Nah kemudian kan ada rambutnya poni, ibu-ibu nggak mungkin kalau keluar rambut satu aja sudah batal sholatnya. Ini bapak-bapak nyumplek blek, ataunya sujud yang ke rambut nggak sah, karena rambutnya adalah bergerak bersama gerakannya. Tapi kalau ada rambut satu dua tetap sah. Lah ini kesalahan paham. Kalau ada sujud ke rambut satu saja tidak sah, batal sholatnya. Oh enggak, kan masih ada rambut satu dua. Kalau ibu-ibu bener sholat kok ada rambut bergoyang-goyang satu, batal sholatnya. Masukkan atau cabut biar lepas dari Anda. Paham enggak? Ada satu rambut goyang-goyang, oh keriting, sudah batal sholatnya. Jadi kalau ada rambut langsung masukin gitu. Kalau ketahuan rambutnya langsung dimasukin, kalau masukin berarti aurat yang kebuka, dimasukkan atau dicopot. Kalau copot kan bukan bagian dari Anda. Nah, seperti itu. Ini rambut sederhana tapi kadang kita terlena. Kemudian syaratnya ini sujud yang pertama adalah harus dengan 7 anggota tubuh tadi, jidat, telapak tangan, lutut dan kaki. Yang kedua syaratnya tulang pinggulnya harus lebih tinggi dari kepalanya. Tulang pinggul lebih tinggi dari kepalanya. Ya kebayang mungkin kalau kita lagi di bukit kan gini ya, kiblatnya sana, berarti sujudnya langsung ke tembok, ke bukit, kakinya di bawah, tapi kepalanya masih lebih tinggi dari pinggulnya, maka tidak sah. Coba membuat contoh lagi. Ambil bantal juga barangkali. Coba. Sajadahnya Pak, ya duduk sujud, misalnya gambarannya. Nah coba, kalau kan sujud, tunduk kepala. Nah ini kepalanya ini dengan pinggulnya tinggian mana? Pinggulnya harus begitu. Coba saya ini diganjel sama sajadah tebel. Ini turun lah. Kalau masih lebih tinggi pinggulnya masih sah. Cuman aneh, ngapain bawa bantal ke sini? Itu loh. Yang wajarnya normal. Cuman kan orang nggak tahu, kadang-kadang tempatnya ada tinggi, ada anak. Pas taunya telat sholat, ondak sudah cukup kelamaan. Atau di ondak tangga, ondak bahasa Jawa gitu. Tangga kan ada mungkin telat habis sholat Jumat rame. Ini pas bagian atas, kepalanya di tingkat atas, sujud begini, tetap sah catatannya, pinggulnya lebih tinggi dari kepalanya. Kalau pinggulnya mungkin kepalanya gini nggak sah, harus kebalik.
harus kebalik. Itu sujud normal ya. Nanti ada sujud nggak normal kalau orang sholatnya misalnya sholat tidak bisa duduk, tidak bisa sujud, nggak bisa sujud atau nggak bisa duduk, bisanya berdiri, nggak pakai sujud. Misalnya ada orang kalau kakinya susah ditekuk, asam urat misalnya, ya sudah sholatnya berdiri. Nggak bisa sujud dia. Kalau sujud nanti nggak bisa berdiri lagi. Lebih baik berdiri, nggak usah sujud. Jadi diutamakan berdiri. Jadi ada sholatnya berdiri, nggak pakai sujud. Karena apa? Kalau saya sujud nggak bisa berdiri lagi nanti. Karena kakinya sakit misalnya. Berdiri. Lah, atau di atas kendaraan maka sujudnya beda. Ini sujud normal dulu. Kalau sudah nggak normal mah bebas. Orang kan lagi di atas kendaraan sholat, kemarin disebutkan rukuknya begini, sujudnya begini, nggak ada ini harus nempel-nempel, nggak ada nempel kemana. Jadi kalau sudah kita sholat sunnah di atas kendaraan, ini babnya beda tadi. Ini kita bicara tentang sujud dalam keadaan normal, tidak ada atas kendaraan, tidak dalam perjalanan, sujudnya kayak tadi itu selesai. Baik, kemudian tidak sah sujud di atas sesuatu yang bergerak bersama gerakan badannya. Sorban, nah ini sorbannya kan begini, panjang begini, tatonya jatuh, turun, nah ini nggak sah karena sorbannya dikalungin naik. Tapi kalau serjannya dijatuhkan, coba mau sujud tatonya dijatuhin, nah, mau sujud dijatuhin nggak apa-apa, karena apa? Terlepas dari dia. Tapi kalau masih gantung begini terus pindah sujud di bagian ininya, ini kan masih bagian dari saya, kok nutup, nggak sah. Tapi korban tak lepas, ngerti ini, ngerti fikir, langsung sujud ya sah, karena terpisah dari dia. Selagi dia masih nempel ke dia, nyambung ke dia, kok dipakai sujud, tidak sah. Dan dia bergerak dengan gerakannya. Kalau ini kan gerak, nggak sah. Jadi nggak boleh. Termasuk kopiah tadi, termasuk rambut, termasuk apa ini? Apa namanya? Ini lengan, ini loh. Apa? Oh, enggak bisa. Ini kan kerah. Sudah orang-orang jahit, orang Indonesia. Apa coba menjahit tahu enggak? Apa sih namanya? Kalau kumum kalau lengan baju, pakai baju boleh lah. Oke. Lengan baju. Nah, oke, nah, tahu sudah dari keadaan baju ini lengan baju. Oke, ininya lebar. Mekenanya ibu-ibu lebar, sujud ke mekena, nggak sah. Enggak. Kecuali mekenanya itu lebihannya 6 meter atau 2 meter, panjang, mekena plus sajadah. Mekena set plus sajadah. Ini tidak gerak, ya juga biasa. Jadi ada mungkin ada desain orang aneh barangkali, desain mekena plus sajadah. Jadi mekenanya plus plek sampai badannya seret sajadah. Gandeng ini, cuman karena ini tidak bergerak bersama gerakannya, maka tidak apa-apa, sujud di atas sajadah yang plus sama mekena tadi, kurang lebih begitu. 4, saat merunduk hendak sujud tidak bermaksud untuk melakukan selain untuk sujud. Jadi kalau mau sujud harus bermaksud sujud. Waktu membungkuk dari i'tidal, dari berdiri, memang niat untuk sujud. Kalau niat untuk mengambil anak misalnya, anaknya nangis, nggak sah. Pengen ngambil anak, nggak jadi, bablas dalam sujud, nggak sah. Seperti kemarin waktu i'tidal sama dengan waktu sujud. I'tidal kita kan lagi rukuk, maka setelah rukuk i'tidal itu kembali kepada posisi semula sebelum rukuk, pengen balik berdiri, i'tidal, sami Allah liman hamidah. Lah rukuk ini, i'tidal ini harus dengan niat, aku ingin i'tidal, maksudnya pengen berdiri. Kalau dia kaget ada ular lewat langsung gini, nggak sah, harus balik lagi, kurang lebih begitu. Sebetulnya ini tambahan para ulama, mana ada ular di masjid gitu ya, nggak ada. Mungkin ada kucing lewat, ada orang takut sama kucing kan, kaget. Baik, yang kelima adalah tempat sujud mendapatkan beban kepala. Nah, syaratnya sujudnya ini benar-benar ada sujud tuh sengaja ditahan,
memang jago push up, mungkin nahan kepalanya, nempelnya enggak nempel beneran. Ukurannya beban apa? Kalau ditaruh kapas penyet gitu aja deh. Taruh kapas aja nggak penyet, berarti nggak. Kapas tahu? Kapas ya. Jadi harus ada pleknya gitu. Jidatnya harus membebani tempat sujudnya. Kalau ditahan sedikit, ditahan ya nggak sah. Harus dibebani plek begitu saja. Dan tidak usah diberat-beratkan begitu, nggak. Dikuatkan. Pokoknya nempel plek sudah selesai. Kemudian yang ketujuh adalah tumak ninah. Harus berhenti sejenak, sebentar banget, sekedar tempo cukup untuk baca subhanallah gitu dok. Subhanallah sudah. Cuman idealnya adalah panjang. Subhanarabbil a'la sampai 3 kali kan lumayan panjang. Kurang lebihnya seperti itu. Cuman kalau kita sholat sendiri boleh sujudnya diperpanjang. Kalau sholat sendiri, kalau sholat jamaah makmum enggak. Cukup 3 kali. Anda sholat sendiri mungkin pas ini pengen sujudnya panjang, setengah jam sujudnya, berdirinya 1 jam, Masya Allah, sholat hebat. Sujud ini termasuk rukun yang boleh dipanjangkan. Bahkan sujud akhir itu banyak orang panjangkan kalau memang dia sholat sendiri atau dengan jamaah maksurah. Jamaah sudah tunggukan ibu, nanti kita sholatnya panjang, mau ya siap-siap sujud panjang. Nah, Nabi menyebutkan dalam satu riwayat, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi wa huwa sajid. Saat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah waktu sujud. Maka hendaknya sujud itu boleh, memperpanjang sujud boleh. Cuman kalau jadi imam enggak, jadi imam biasa. Jadi imam enggak boleh berlebihan, karena di belakangnya ada ibu-ibu yang anaknya di rumah nangis, nunggu, ada orang kelaparan, ada orang main kerja. Kalau jadi imam enggak boleh membebani. Iman harus ringan, sederhana sholatnya, enggak boleh terlalu panjang. Baik, sampai di sini saja insyaallah. Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.